Berusaha hidup jujur dalam lingkungan dan budaya praktik korupsi saat ini bukanlah perkara mudah. Tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya segelintir orang yang mampu bertahan dengan resiko yang tidak kecil. Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award memberikan kehormatan dan penghargaan kepada orang yang masih menjaga integritas dirinya. Menolak dengan tegas setiap kesempatan untuk melakukan korupsi. Jadi sebetulnya penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award itu ditujukan untuk memberikan motivasi, memberikan encouragement kepada mereka yang satu bersih dari korupsi, tidak menyuap, tidak menerima suap, dan selain itu mereka juga secara aktif membangun sistem yang mencegah dan melawan korupsi di lingkungannya. Penghargaan ini diberikan untuk memupuk, menumbuhkan, dan memelihara semangat anti korupsi. Melalui penelusuran mendalam, merekam setiap aktivitas kebijakan dan inovasi yang dilakukan calon, berdasarkan faktor integritas, kepemimpinan, dan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya pelibatan masyarakat dalam prosesnya, Nur Pamuji dan Basuki Cahayapurnama dianugerahkan Bung Hatta Anti Korupsi Award 2013. Nur Pamuji adalah Direktur PLN yang dilantik 1 November 2011 lalu menggantikan Dahlan Iskan. Dia berkomitmen menjadikan PLN sebagai perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mempublikasikan laporan biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur di website resmi pemerintah. Pria yang akrab disapa Ahok ini juga melaporkan penerimaan gaji bulanan, menyiarkan rapat-rapat anggaran melalui YouTube. Menurutnya, sistem yang salahlah yang menjadi penyebab munculnya korupsi. Penjurian Anugerah Baka 2013 ini dimulai sejak Maret 2003. Dengan harapan para penerima penghargaan bisa memberi inspirasi kepada banyak orang. Sejak dicetuskan tahun 2003 lalu, penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award telah diberikan kepada mereka yang dianggap layak untuk menempati tempat terhormat sebagai inspirator bagi terbangunnya upaya pemberantasan korupsi. Termasuk diantaranya Joko Widodo, Gamawan Fauzi, dan almarhum Muhammad Yamin. Trio Satria melaporkan untuk NET. Dan di studio kami telah hadir Bapak Nur Pamuji, Direktur Utama PLN yang baru saja menerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award. Dan juga ada Ibu Natalia sekaligus Ketua Pengurus Perkumpulan Bung Hatta Anti Corrupsi Award. Selamat pagi Bapak, dan selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat ya Bapak. Iya Pak, saya pertama mengucapkan selamat dulu atas penghargaan yang diberikan. Tapi kalau menurut Bapak Nur sendiri sebetulnya penghargaan ini apa sih artinya untuk Bapak? Ini penghargaan untuk PLN yang sejak tahun 2012 itu menyelenggarakan program PLN Bersih. Jadi ini program di lingkungan PLN yang berusaha untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau praktek gratifikasi dan sejenisnya dalam hal interaksi kita dengan pelanggan maupun dengan supplier-supplier PLN, pemasok-pemasok PLN. Nah, begitu itu programnya. Program itu ya. Nah, Ibu Natalia sendiri ini Bung Hatta Anti Corruption Awards ini kriteria seperti apa Ibu? Oh, sebetulnya kriteria sederhana sekali. Ini terbuka untuk warga negara Indonesia tentunya, dan juga dalam perkembangannya kami membatasinya kepada public officials, civil servants, pejabat publik yang telah menunjukkan upaya-upaya untuk membangun sistem yang lebih baik, yang lebih bersih. Jadi ya, penerima penghargaan ini tidak cukup untuk sekedar bersih sendiri, mempunyai integritas sendiri, kalau tidak mempunyai pengaruh kepada lingkungannya. Tujuan dari perkumpulan ini sebetulnya adalah untuk menemukan, mencari individu-individu yang demikian, supaya mereka tidak merasa sendiri,
ditinggalkan oleh masyarakat luas karena saking langkanya. Jadi sebetulnya kami ingin mengangkat individu-individu ini karena kami juga percaya bahwa sebetulnya nggak langka orang-orang seperti ini, cuma tidak naik ke permukaan saja. Nah Bu, kalau boleh cerita sedikit sebetulnya apa sih yang dari menurut pandangan Dewan Juri membuat Pak Nur ini menjadi pemenang penerima award ini? Ya, tadi Pak Nur cerita mengenai upaya membangun PLN bersih sejak tahun 2012. Tetapi sebetulnya yang dilihat bukan saja upaya Pak Nur di tahun 2012, tetapi juga melihat rekam jejak beliau sebelumnya. Untuk masuk menjadi nominasi penghargaan ini tidak mudah. Jadi proses seleksinya itu panjang sekali. Kami sudah mulai mencari atau membidik individu ini sudah sejak bulan Januari. Jadi lama prosesnya. Kami menjaringnya melalui media, melalui jaringan, melalui word of mouth. Gitu. Sekian banyak masuk, kemudian disaring, kemudian dipilih oleh Dewan Juri. Nah, Pak Nur itu dipilih satu untuk upaya PLN bersih ini, tetapi juga untuk rekam jejaknya sebelumnya, terutama ada upaya beliau untuk memperbaiki sistem pengadaan. Itu tidak mudah. Dapat dibayangkan di suatu BUMN sebesar PLN untuk melakukan pembersihan atas sistem pengadaannya itu tidak mudah. Nanti Pak Nur bisa cerita sendiri. Pak Nur kan mengatakan akan program PLN bersih itu. Kemudian sejak menjadi dirut, problem apa ya biasanya yang dialami Pak Nur sendiri ketika menjadi dirut PLN, Pak? Ya, saya tentu sebagai dirut saya ingin PLN ini menjadi perusahaan yang hebat. Dan saya kira salah satu ciri perusahaan hebat itu adalah dia bersih dari praktek-praktek korupsi, gratifikasi dan sejenisnya. Ya, itu tidak bisa tidak, karena hal-hal seperti itu bisa berpengaruh kepada kinerja dari perusahaan itu sendiri. Itu pengaruhnya bisa langsung. Oleh karena itu yang salah satu aspek yang saya garap ya, adalah dalam hal PLN bersih. Emang dulu pertama kali menjadi dirut itu bagaimana Pak, hambatan atau masalah-masalah yang dihadapin Bapak? Ya, sebenarnya kegiatan PLN bersih sebelum itu mendapatkan tagline PLN bersih itu sudah kita mulai sejak Pak Dahlan Iskan masih menjabat dirut. Itu cuma itu tidak ditonjolkan, tetapi lebih sangat internal dan tanpa campaign gitu. Dan kita lihat memang bahwa ada inefisiensi ya dalam tadi pembelian barang dan jasa oleh PLN. Kita melihat ada inefisiensi karena tata caranya membuka peluang adanya inefisiensi. Misalnya gimana tuh Pak, kalau boleh cerita inefisiensi apa Bapak menemukan ada tiba-tiba pembengkakan budget? Seperti itu mungkin ya. Gini, sebenarnya hal ini secara legal formal tidak bisa disebut korupsi ya, karena secara peraturan semuanya baik. Tetapi kalau kita lihat hakikatnya, ya, substansinya itu adalah inefisiensi. Sebagai contoh, kalau membeli trafo itu sebaiknya ke pabrik trafo. Betul. Tidak lewat seseorang yang bisa menawarkan atau bisa menjual trafo. Tangan ketiga lewat begitu ya, orang lain ya itu bisa memotong setidaknya 30%. Setidaknya ya. Jadi hal seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita coba mencari cara atau membangun kebiasaan baru di mana PLN sebagai sebuah perusahaan yang besar itu juga berpartner dengan perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi peralatan-peralatan kelistrikan secara langsung. Nah, itulah salah satu yang kita garap di sektor pengadaan barang dan jasa seperti yang Ibu Natili barusan ceritakan. Nah, sektor yang lain adalah interaksi kita dengan pelanggan. Nah, jangan sampai pelanggan yang berkepentingan dengan PLN itu merasa perlu atau terbiasa untuk memberi hadiah, suap atau apapun. Jadi dibiasakan juga ya Pak. Nah, itu kita bangun sebuah sistem di mana pelanggan tidak perlu berinteraksi langsung dengan PLN. Ada PLN 123 yang semua urusan diselesaikan per telepon atau lewat internet. Oke, menarik. Ibu Natali sendiri, sebetulnya kalau untuk para penerima award tentunya penghargaan ini sangat bermanfaat ya. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri apa sih Bu manfaatnya? Oh, untuk masyarakat sendiri ada manfaatnya.
tujuan dari penghargaan ini adalah salah satu tujuan itu supaya kita tidak putus asa. Manfaatnya itu adalah supaya masyarakat bisa sadar bahwa kita ini bukan bangsa yang semua orangnya korup. Karena kalau kita baca koran, kita lihat TV, isinya kan soal korupsi terus. Nah itu lama-lama itu akan mematahkan semangat kita, itu akan menggerogoti jati diri kita atau kepercayaan diri kita sebagai suatu bangsa. Nah tujuan dari ini, manfaatnya bagi masyarakat itu adalah memang banyak yang masih perlu dibenahi, tetapi jangan putus harapan, jangan patah semangat, karena ada banyak orang yang sebetulnya baik dan mereka bisa dijadikan teladan, mereka bisa dijadikan contoh. Jadi nanti para peraih penghargaan ini kami minta untuk melakukan roadshow. Jadi pengalaman mereka, tantangan mereka, upaya-upaya mereka tuh dibagi, di-share dengan masyarakat lebih luas. Di beberapa kota, di berbagai kampus, kadang-kadang tergantung siapa yang akan menerima kami. Jadi saya kira manfaatnya besar. Manfaatnya banyak ya. Itu roadshow pertama, kota mana Bu yang pertama? Selain Jakarta Ibu? Yang paling mudah biasanya Bandung. Bandung paling mudah ya. Karena dekat. Tapi ini dan semua tergantung pada dukungan yang dapat kita peroleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau Bandung seperti tidak mudah karena Bapak kan lulusan ITB juga Bapak ya. Bandung, kita biasa Bandung, Medan, Makassar di kota-kota besar. Kota-kota besar ya. Di kampus-kampus banyak kan ya Bu ya? Kalau bisa karena harapannya kan generasi muda. Kalau bicara sama yang sudah tua-tua itu ya udahlah. Oke, kalau untuk Pak Nur sendiri, Pak kan sekarang Bapak udah menerima penghargaan, otomatis mungkin nama Bapak lebih dikenal sebagai orang yang bersih gitu, tapi pasti tanggung jawabnya lebih besar. Ada rencana-rencana nggak sih Pak untuk kedepannya PLN atau visi jangka panjang Bapak seperti apa? Oke, jadi tentu ini penghargaan ini kalau boleh dibilang beban ya, tapi saya nggak menganggap seperti itu. Saya anggap ini apresiasi dari masyarakat gitu untuk kegiatan PLN. Nah tentu apa yang akan kami lakukan ke depan ya, tentu PLN ini perusahaan yang melayani kebutuhan tenaga listrik masyarakat. Jadi yang pertama kali harus kami lakukan adalah tentu PLN ini harus bisa menyelenggarakan kegiatan utama tersebut, bisa menyediakan listrik yang cukup untuk mendorong aktivitas ekonomi, itu adalah nomor satu. Tetapi dalam melaksanakan tugas utamanya tersebut hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang efisien. Ya, itu penting supaya tidak terjadi pemborosan dan tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Jadi oleh sebab itu maka fondasi PLN Bersih ini akan terus diperkuat, dijadikan sebuah kebiasaan. Saya melihat BUMN lain yang sudah lebih dulu melakukan transformasi menjadi bersih ini, terlihat bahwa ada perubahan karakter dari perusahaan tersebut, ada perubahan kebiasaan-kebiasaan yang dulu misalnya dulu suka minta, berubah menjadi pasif menerima, kemudian berubah lagi menjadi masih mau ditraktir makan, tapi kemudian berubah lagi menjadi ditraktir makan pun tidak mau, sudah clean betul, dan itu terbentuk dalam waktu beberapa tahun. Jadi hal seperti itu juga ingin kami tiru. Jadi berarti memang kebiasaan tuh harus dibangun, mungkin itu perlu waktu ya Pak, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan dan kita harus jelas apa yang mau kita capai. Betul. Selain perlu waktu, perlu keteladanan. Betul. Karena the tone from the top, teladan yang diberikan oleh pemimpin itu sangat penting. Jadi kalau pemimpinnya kuat, pemimpinnya mempunyai komitmen yang kuat dan memberi contoh yang baik, yang di bawah tuh biasanya figurnya harus sudah ada di Bapak. Figurnya harus ada. Nah, kami berharap dengan Pak Nur menerima penghargaan ini ya semakin semangatlah jajaran PLN dan BUMN yang lain yang masih belum melakukan perbaikan. Betul, tapi kita juga sebagai masyarakat juga jadi merasa pede lagi ya, pede Indonesia dong. bisa bangkit. Indonesia bersih. Korupsi akan hilang dalam beberapa tahun. Amin ya Pak ya. Semoga. Terima kasih Terima banyak kasih Pak Nur. Bapak, selamat lagi. Ya. Dan selanjutnya kami masih ada informasi-informasi menarik lainnya saat lagi hanya di Indonesia Morning Show. Right now. I feel so close to you.